Hai, ketemu lagi dengan Mbak Kiki di kelas online. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, Dek, agar dapat video-video yang terbaru. Nah, adik-adik, ini untuk soal nomor 1 sesuai permintaan ya. Ini kan segitiga siku-siku. Di sini ada soalnya, katanya perhatikan gambar berikut. Nah, jadi segitiga siku-siku ini yang bertitikkan A, B, dan C ya. Sebentar. Nah, jadi ada titik A, ada titik B, ada titik C. Nah, jadi pernyataan yang sesuai adalah dia sudah sediakan 4 option. A, B, C pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Kemudian B, AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. C, BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. D, AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nah, jadi D, ketika ada jumlah segitiga siku-siku, maka dia harus tahu konsepnya, yaitu kuadrat sisi miring segitiga adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, jadi sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya kan itu BC. Maka BC pangkat 2 sama dengan, nah, jumlah kuadrat kedua sisi lainnya yang mana? Sisi lainnya AB pangkat 2 ditambah, kan penjumlahan, jadi ditambah AC pangkat 2. Maka pernyataan yang sesuai yaitu A, BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nah, seperti itu Dede, jawabannya ayam. Paham ya? Nah, ini untuk soal nomor 2 sesuai yang ditanyakan, Dek. Soalnya di sini kan masih mengenai segitiga siku-siku. Nah, diketahui tuh segitiga siku-siku hipotenusanya yang garis miringnya itu kan 17 cm dan sisi siku-siku yang satunya itu 8 cm. Kan kita ketahui itu sisi segitiga ada 3 ya, Dek ya. Maka yang ditanyakannya sisi yang satu lagi. Maka panjang sisi siku-siku yang lain adalah, nah, kita cari berdasarkan rumusnya. Nah, kita tinggal masukkan saja deh berdasarkan pencarian. Untuk mencari sisi yang satunya itu kan kalau dikatakan dalam bentuk angka, rumusnya A sama dengan A pengurangan dari akar C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Maka kita tinggal masukkan saja ya. Di sini kan sudah dijawab nih, ini kan akar ya 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Tinggal dikalikan saja 17 dikali 17, maka dapatlah 289. Kemudian 8 dikali 8, maka dapatlah 84. Maka dikurangkan 289 dikurang 64, maka akar dari 225, maka dapatlah jawaban sisi yang lainnya adalah 15 cm, Dek. Maka jawabannya bola. Sampai di sini paham ya, Dek ya? Nah, untuk soal nomor 3 ini, adik juga nggak boleh bingung ya, karena ini juga masih berkaitan dengan segitiga siku-siku tadi. Nah, karena ini hanya jenis soal saja yang diperbaharui, bahwa dia membahasakan bahasa cerita dan membawakan sebuah cerita kapal. Nah, jadi kan kita coba dek lihat di sini kan dia bercerita tentang kapal yang berlayar. Kapal berlayar ke utara ya, berarti kan menuju ke atas tuh ya kan, ada garis diagonal ke atas sejauh 120 km. Kemudian berbelok ke timur sejauh 160 km. Nah, berbelok ke timur berarti dia kan berbelok seperti mengarah
membentuk suatu sisi segitiga. Nah, dia menanyakan kapal sekarang dari posisi semula adalah, nah dia menanyakan sisi segitiga yang satunya lagi. Maka kita tetap berpatokan dengan rumus Pythagorasnya yang tadi. Maka kita jawab jawabannya. Nah, di sini Dek, kita tinggal akarkan aja dari kedua sisi atau kedua jarak kapal tadi yang berlayar itu kan tadi 120 ya untuk jarak awal yang ke utara tadi, itu kan kita akarkan 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat. Maka setelah dikuadratkan dapatlah 14.400, kemudian ditambahkan 26.600. Setelah dijumlahkan keduanya, ya karena yang ditanyakannya kan adalah sisi miring, maka kita harus jumlahkan. Kemudian akar dari 40.000. Nah, setelah dijumlahkan kan hasilnya 40.000 ya. Akar dari 40.000 itu adalah 200 km. Maka jawabannya bola. Paham ya Dek ya? Adik-adik jangan bingung karena dia hanya memisalkan dengan sebuah cerita yang berbeda saja. Nah, ini kita masuk untuk soal nomor 4. Adik-adik, soal nomor 4 ini kalau Mbak Kiki lirik-lirik ya, ini masih berkaitan dengan segitiga yang tadi. Ya, jadi kita masih bahas pakai rumus segitiga. Jadi, kita baca dulu soalnya ya. Di sini kan yang ditanyakan diketahui sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan panjang diagonalnya. Panjang diagonal ini yang dimaksud adalah sisi miring segitiga. Maka luas persegi panjang tersebut adalah yang ditanyakan luas persegi panjang ya adik-adik ya. Maka kita harus cari dulu sisi yang satu lagi daripada segitiga, kemudian kita baru bisa cari nih luas persegi panjang. Oke? Maka kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini untuk jawaban soal nomor 4 tadi ya, Dek. Kan tadi kan dari diketahui nih dua sisinya daripada segitiga, ya kan? Sebenarnya kan yang ditanya itu sebenarnya persegi panjang, akan tetapi yang diketahuinya itu adalah diagonal daripada sisi miring segitiganya tadi. Jadi 30 kita masukkan sesuai dengan rumus 30 kuadrat dikurang 24 kuadrat, diakarkan kemudian dikurangkan kan untuk mencari lebar. Kemudian akar daripada 900 setelah dikuadratkan dikurang 24 setelah dikuadratkan 576. Jadi akar daripada pengurangan 900 dikurang 576 adalah 324. Maka jawaban akar daripada 324 adalah 18 cm. Kemudian ini kan udah kita dapat deh lebarnya. Jadi kan karena luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar, maka tinggal kita kalikan aja 18 ya, ini lebar yang udah kita dapat tadi kita masukkan ke lebarnya. 24 panjang yang udah diketahui tadi 24 dikali 18, maka jawabannya 432 cm. Jawaban yang paling tepat adalah bola. Oke, paham ya adik ya? Nah, di sini soal nomor 5 ini deh, ini juga dia membahas segitiga ya. Dia Mbak Kiki baca pertanyaannya dulu, apa sih sebenarnya tujuan daripada soal ini? Yaitu ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh. Nah, jadi kan di atas itu kayak ada pernyataan gitu ya, Dek ya. Ada 4 pernyataan. Jadi pernyataan yang pertama itu 3 cm, 5 cm, 6 cm. Kemudian pernyataan kedua 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kemudian pernyataan yang ketiga 16 cm, 24 cm, 32 cm. Selanjutnya pernyataan keempat 20 cm, 30 cm, dan 34
cm. Nah, kita harus analisa nih dek satu-satu yang ukuran sisi yang segitiga lancip itu yang mana, kayak gitu kan. Maka kita harus analisa satu-satu, yang satu ini lancip atau tidak, yang kedua ini lancip atau tidak gitu. Jadi kita di sini tuh kayak apa ya dek ya, kayak petualang gitu ya kan. Jadi kalau tidak dapat di gua yang satu, di gua yang kedua, kalau tidak cocok gua yang kedua, gua yang tiga. Kok jadi cerita gua ya dek ya. Oke, kita lanjut deh. Gimana ya jawabannya? Nah, sebelum mengerjakan soal nomor 5 ini, sebenarnya ada konsep yang harus adik pahami untuk menentukan jenis segitiga. Nah, jadi kan dalam segitiga ABC itu, di panjang sisinya kan ada AB dan C. Nah, jadi yang berlaku itu sebenarnya rumusnya untuk mengetahui apakah itu segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku. Nah, jadi kalau untuk segitiga lancip, Dek, ya, itu yang seperti pernyataan 1 tuh, perhatikan ya. Jadi, ketika A pangkat 2 itu lebih kecil daripada penjumlahan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2-nya. Kemudian jika A pangkat 2 itu lebih besar daripada B pangkat 2 tambah C pangkat 2, maka itu dinyatakan sebagai sudut tumpul. Sudut tumpul itu seperti pernyataan nomor 3 nih, yang ini. Seperti pernyataan nomor 3 yang ini, yaitu sudut, oh bukan ya, kalau untuk yang tumpul itu pernyataan 4. Kemudian untuk segitiga siku-siku itu sama dengan D, ya A pangkat 2 itu sama dengan penjumlahan kedua sudutnya setelah dipangkatkan. Itu dia seperti pernyataan nomor 2-nya, kayak gitu. Nah, jadi kan rumusnya tetap sama nih Dek ya. Mbak Kiki hanya jelaskan ini setelah ditambahkan setelah dikuadratkan ditambahkan kemudian dapat hasilnya, kemudian penentuan apakah itu sudut lancip, kemudian sudut siku-siku ataukah sudut tumpul, seperti itu. Tadi kan yang ditanyakan itu kan sudut lancip nih. Sudut lancipnya ada 2, pernyataan 1 dengan pernyataan 3, maka jawablah jawabannya bola. Pernyataan 1 dan pernyataan 3. Oke, paham ya Dek ya. Nanti di rumah Dek sambil dengerin videonya, sambil hitung juga nih penjumlahannya ini biar Adik benar paham. Ya, dikuadratkan kemudian dijumlahkan, ketemu hasilnya. Oke, sampai di sini dulu untuk menentukan jenis segitiga lancip, siku-siku ataupun tumpul. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, Dek, ini untuk soal nomor 6, ini soal macam nggak soal ya, Dek. Ya, ini soalnya ejek-ejek, karena mudah sekali, gampang. Ini masih berhubungan dengan segitiga juga, ya. Ini hanya menentukan apakah itu segitiga lancip, tumpul, siku-siku, atau sembarang. Ini hampir sama dengan soal nomor 5 tadi. Kalau 5 tadi itu kan ada pernyataan-pernyataannya, ada beberapa, ada 4 pernyataan. Kalau ini hanya satu aja nih yang diminta. Kalau untuk sisi-sisinya itu 3 cm, 7 cm, dan 8 cm, itu termasuk segitiga apa, kayak gitu. Nah, langsung saja ya dia, nggak berlama-lama dengan soal yang seperti ini. Lanjut ke jawabannya. Nah, ini dia deh jawabannya. Ternyata kita bahas dulu lah ya dari atas. Ini kan 3 dipangkat 2 dikuadratkan, ditambah 7 dikuadratkan, titik-titik, terus 8 dikuadratkan. Kemudian hasilnya itu 9 setelah dikuadratkan, ditambah 49 setelah dikuadratkan, titik-titik, 64. Kemudian setelah jumlahkan itu 58, ya, titik-titik, 64. Nah, hasilnya itu karena lebih kecil, maka kesimpulannya itu adalah segitiga lancip. Jawabannya ayam. Oke, mudah ya. Nah, Adik, ini soal nomor 7 ya. Nggak bosan-bosannya memang sih soal ini kasih soal mengenai segitiga ya. Ini sudah soal nomor 7 mengenai segitiga. Nah, jadi adik-adik, ini sebenarnya soalnya kalau Mbak Kiki lirik ya, ini soalnya soal beranak nih ya. Biasanya adik-adik sekalian ya, siswa-siswa di sekolah ini paling benci nih yang kayak gini. Kenapa?
Kerennya satu soal dia beranak ini, banyak yang mau diselesaikan. Tapi jangan takut adik-adik ya, di sini ada Mbak Kiki yang mau bantu adik-adik gimana cara penyelesaiannya. Di sini kan diketahui kelompok 3 bilangan berikut kan. Ya, pernyataan pertama itu 3, 4, 5, 2, 5, 13, 14, kemudian 3, 7, 2, 4, 25, 4, 20, 21, 29. Nah, maaf ya dia ini agak buram karena emang ngasih soalnya itu di foto sama Mbak Kikinya. Jadi agak buram, maaf ya. Kemudian yang ditanyakan itu kan kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras. Berarti kita harus cari yang sama. Artinya yang sama tuh yang siku-siku Pitagoras di sini yang kita harus cari. Tapi kita harus analisa nih satu persatu pernyataannya ya. Termasuk sudut apakah ini ya yang kita cari itu kan yang Pitagorasnya kayak gitu ya. Oke, kita harus kerjain satu persatu. Siap? Nah, adik-adik di sini sudah Mbak Kiki sediakan jawabannya tarararang. Ini kan yang pernyataan 1 itu kan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ya. Setelah dijumlahkan itu ternyata Pitagoras D ya. 25 sama dengan 25 itu Pitagoras. Lanjut ke pernyataan 2. 5 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 sehingga ya tarararang 25 ditambah 169 hasilnya 194. Kemudian, nah ini ternyata sudut lancip ya adik karena lebih kecil dari. Kemudian yang pernyataan nomor 3, 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2. Maka hasilnya 49 ditambah 576 hasilnya 625. Nah, ternyata ini adalah Pitagoras juga. Lanjut ke pernyataan nomor 4 ya. Ini 20 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 sama dengan 29 pangkat 2. 400 ditambah 441 jawabannya 841. 841 hasilnya sama tuh. Pitagoras juga ya. Nah, jadi adik-adik ada di sini 4 pernyataan, dari 4 pernyataan itu ada 3 Pitagoras dan 1 lancip adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat tadi sudah dapat ya. Jawaban yang paling tepat itu pernyataan 1, pernyataan 3 dan pernyataan 4. Oke. Paham ya adik sampai di sini ya. Adik-adik yang masih kurang itu perkalian perhitungannya mohon belajar banyak berlatih ya biar ngerjain soal kayak gini kacang goreng jadinya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, adik-adik di sini sudah Mbak Kiki sediakan jawabannya tarararang. Ini kan yang pernyataan 1 itu kan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ya. Setelah dijumlahkan itu ternyata Pitagoras D ya. 25 sama dengan 25 itu Pitagoras. Lanjut ke pernyataan 2. 5 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 sehingga ya tarararang 25 ditambah 169 hasilnya 194. Kemudian, nah ini ternyata sudut lancip ya adik karena lebih kecil dari. Kemudian yang pernyataan nomor 3, 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2. Maka hasilnya 49 ditambah 576 hasilnya 625. Nah, ternyata ini adalah Pitagoras juga. Lanjut ke pernyataan nomor 4 ya. Ini 20 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 sama dengan 29 pangkat 2. 400 ditambah 441 jawabannya 841. 841 hasilnya sama tuh. Pitagoras juga ya. Nah, jadi adik-adik ada di sini 4 pernyataan, dari 4 pernyataan itu ada 3 Pitagoras dan 1 lancip adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat tadi sudah dapat ya. Jawaban yang paling tepat itu pernyataan 1, pernyataan 3 dan pernyataan 4. Oke. Paham ya adik sampai di sini ya. Adik-adik yang masih kurang itu perkalian perhitungannya mohon belajar banyak berlatih ya biar ngerjain soal kayak gini kacang goreng jadinya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8.